Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ayat 57. Wa dhallalna, dan kami naungkan, alaikum kepada kalian semua, al-ghamama awan. Kami naungkan awan kepada kalian semua. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum untuk kalian al-manna wa salwa, manna dan salwa. Kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari sebaik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna, dan tidaklah mereka berbuat zalim kepada kami. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka berbuat jahat kepada diri mereka sendiri. Pada ayat sebelumnya kemarin kita telah membahas bahwa permintaan umat Nabi Musa, permintaan Bani Israel untuk melihat Allah itu menyebabkan mereka disambar petir. Karena memang mereka secara tidak sopan meminta melihat Allah secara jahrah, secara nyata. Padahal kemarin kita sampaikan bahwa Allah itu bukan materi, bukan fisik materi sebagaimana kita. Jadi sangat jauh sekali. Maka pertanyaan pengen melihat Allah secara nyata sebagaimana kita melihat benda, melihat fisik materi, itu dianggap tidak sopan. Karena kemarin saya ingatkan lagi bahwa ada kata-kata ro'a, ada basoro, ada nadoro. Itu kalau kita tidak mempelajari ilmu tafsir, itu kita akan mengartikannya sama-sama melihat. Ro'aitul qamar, aku melihat bulan, ro'ah. Terus basurtu bima lam yubsiru bihi, aku melihat. Sama dengan nadoro. Ternyata dalam kajian tafsir, ro'a, basoro, dan nadoro itu berbeda makna lebih dalamnya. Kalau ro'a itu melihat fisik materi, betul. Kalau basoro itu melihat dalam arti memperhatikan, berarti kan menggunakan akal. Allah itu tidak bisa dilihat sebagaimana fisik dengan kata-kata ro'a, tidak bisa dijangkau oleh nadoro, oleh basoro, oleh basiroh, akal. Jadi mata tidak bisa menjangkau Allah, akal tidak bisa menjangkau Tuhan, tidak bisa menjangkau Allah. Maka dalam surat Al-An'am itu la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Dia tidak bisa dijangkau oleh basiroh, oleh akal. Sejauh-jauh akal berpikir tentang Tuhan, akal tersesat. Akal kita tersesat. Maka di dalam surat di juz amma itu wujuhu yauma idzin nadiratun ila rabbiha nadirah. Bahasanya orang-orang ahli surga itu mendapati hari yang penuh kebahagiaan dengan mampu nadiroh, ila rabbiha nadiroh. Itu tidak hanya melihat tetapi merasakan. Melihat dengan rasa,
melihat dengan kesadaran. Nah, itu baru bisa mencapai itu Tuhan, mencapai Allah. Maka para ulama biasanya bisa mencapai Allah itu ya dengan ainun nadiroh, dengan mata kesadaran. Maka kalau dengan Allah itu yang paling mendekati ya kata-kata hadir. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir dalam setiap tingkah laku kita. Allah hadir dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Jadi hadir. Itu ainun nadiroh. Itu dibuktikan kemarin ketika Nabi Musa meminta melihat Allah itu, Allah suruh melihat gunung di sampingnya dan gunung pun hancur. Robbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin indur. Jadi tidak bisa oleh ro'a basoro. Kalau kita memaksakan mencari Tuhan, mendefinisikan Tuhan dengan akal. Coba betapa banyak orang-orang sekarang yang mencoba mencari Tuhan tapi dengan akalnya. Maka yang ketemu macam-macam. Sampai ada orang menafsirkan Tuhan itu sebuah sistem. Tuhan itu nafas kita. Bahkan kita itu bisa wahdatul wujud. Nah gitu. Itu karena olah akal. Akal mencari Tuhan. Maka sebenarnya Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mencari Tuhan, mau melihat sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, maka sebagaimana yang Allah terangkan tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana Allah, siapa Allah, itu biarkan Allah sendiri yang menjelaskan. Allah itu bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat Al-Kursi itu menerangkan tentang identitas ketuhanan. Itu kemarin ya, kemarin. Jadi Allah mengingatkan bagaimana Bani Israel pernah bersikap tidak sopan terhadap Allah dengan menjadi dasar kalau mereka mau beriman. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh. Wahai Musa, kami akan beriman kepadamu kalau kami bisa melihat Tuhan, bisa melihat Allah secara nyata. Itu kan tidak sopan. Fa akhadathum as-sa'iqah. Kemudian mereka disambar petir. Nah, yang sekarang ini masih bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami, kata Allah, kami naungkan awan kepada mereka. Jadi selepas melewati Laut Merah itu, di sana kan panas. Hawanya, cuacanya panas, tidak ada pohon, tidak ada hutan, padang pasir. Bayangkan mereka berlari dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, kemudian berjumpa di daratan yang gersang. Betapa panasnya. Nah, dalam kondisi panas itulah Allah wadollarna alaikumul ghamam, kami naungkan awan dalam perjalanan mereka sehingga mereka merasa nyaman. Ya bayangkan kalau kita di tengah-tengah panas ada awan yang menaungi kita. Rasanya kan iup adem. Itu Allah beri naungan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi Allah naungkan awan untuk perjalanan mereka. Di perjalanan itu pula Allah memberikan manna salwa. Manna salwa itu ulama biasa mengartikan manna itu sejenis minuman madu, minuman yang menyehatkan, menyegarkan. Salwa itu sejenis makanan dari burung. Jadi burung panggang lah, panggang burung, panggang ayam. Allah memberikan coba di perjalanan mereka itu, Allah beri naungan awan supaya perjalanannya nyaman. Kemudian Allah beri makanan manna salwa, makanan surga. Allah memberikan keistimewaan.
Sampai kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari sebaik-baik rezeki yang kami berikan kepada kalian. Berarti kan itu makanan terbaik. Seandainya turun saat ini ya, kita ujung-ujung Allah kasih mana salwa. Luar biasa. Nggak dimasak dulu, itu sudah jadi, barang sudah jadi yang diberikan Allah. Sama seperti kejadian Siti Maryam dulu, ketika di mihrab masjidnya ujuk-ujuk banyak tersedia makanan. Dari mana ini? Ini dari Allah. Jadi sebenarnya hal-hal gitu itu biasa, bisa terjadi. Cuma kadang orang sekarang itu kan jarang diberi mukjizat, sehingga kalau ada hal cerita-cerita seperti ini dianggapnya hayalan. Dianggapnya hayalan, dianggapnya bikin-bikinan. Maka terhadap penjelasan-penjelasan seperti ini ya, laqad kana fi qasasihim ibrotul liulil albab maka hadisa yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Di surat Yusuf itu diterangkan. Jadi terhadap cerita-cerita seperti ini itu ya, itu ada ibroh bagi orang-orang yang berakal. Ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan untuk membenarkan kitab-kitab yang dahulu. Jadi Al-Quran itu kan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman, sekaligus untuk membenarkan kitab-kitab yang dahulu pernah diturunkan. Jadi kalau ada orang Yahudi punya kitab Taurat, ketika mereka berhadapan dengan Al-Quran, oh iya, ternyata Al-Quran juga memberitakan apa yang ada dalam kitab kami. Gitu loh. Jadi salah satu supaya orang itu teringat dan kemudian mau beriman. Jadi terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini, orang beriman tidak akan mempertanyakan. Karena memang disampaikan oleh Allah, ini kisah-kisah orang dahulu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka hadisa yuftaro. Ini bukan karangan-karangan, bukan cerita karangan-karangan Nabi. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu periksa di akhir surat Yusuf. Di akhir surat Yusuf itu Allah memberikan pijakan kalau kita mendapati kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jangan kemudian dimaknai, dicari artinya menggunakan akal kita. Coba, orang sekarang nih saya khawatir ketika mencari sesuatu makna, tapi melalui akal. Sehingga mereka semrawut pengertiannya. Tidak mau membaca Al-Quran. Padahal saya bilang dulu bahwa teorinya setiap ayat Al-Quran akan dimaknai oleh ayat Al-Quran pula di tempat lain. Saya kasih contoh ya. Umpamanya gini. Di Al-Quran itu yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama. Tunjangan nafkah itu diantaranya setelah untuk orang tua, kerabat, dan anak yatim. Orang cari yatim itu apa? Definisi yatim itu apa? Orang yang tidak mau berusaha keras mencari makna dari Al-Quran menggunakan akalnya, Pak. Diartikan gini, yatim itu diartikan dengan jiwa. Yang yatim itu jiwa kita, bukan orang yang tidak berayah dan beribu, bukan. Karena jiwa kita ini tidak berayah beribu. Berarti yatim itu jiwa kita. Masya Allah. Jadi ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi itu ayatnya dimaknai orang-orang yang membohongkan agama adalah orang-orang yang menghardik jiwanya gitu loh.
jiwanya tidak mau berilmu, jiwanya tidak mau orang tidak mau memberi asupan terhadap jiwanya. Karena yang yatim itu jiwa. Kan seperti benar. Ngimeten. Seperti benar. Jadi dia tidak mengartikan bahwa ada istilah untuk orang yang dinamai yatim. Itu karena dia menggunakan akalnya. Kalau caranya seperti itu, setiap orang akan punya penafsiran sendiri-sendiri. Ngimeten. Padahal Al-Quran di ayat yang lain menggunakan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa. Perhatikan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati kamu seorang yatim? Ya kan? Fa'awa, kemudian kami lindungi. Itu ayat Gusti Allah sedang menerangkan, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu yatim. Kan sinkron sama sejarah. Nabi Muhammad itu ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad berusia 2 tahun, ibunya meninggal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati kamu seorang yatim, kemudian diberilah perlindungan. Oh, dari ayat itu kita menemukan definisi bahwa yatim itu adalah orang yang sudah ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Paham betul? Maksudnya cara menafsirkan itu, cara memaknai sebuah ayat dalam Al-Quran. Carilah dalam Al-Quran lagi ketemu. Nyari yatim itu berarti ketemu di surat Wadduha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah, bukankah Allah mendapati kamu seorang yang yatim? Oh, definisi yatim berarti lihatlah sejarah Nabi. Nabi itu tidak ditinggal sejak kecil oleh ayah dan ibunya. Berarti definisi yatim adalah orang yang ditinggal oleh ayah dan ibu. Nah, paham ya? Itu urut-urutan kalau kita mau memaknai Al-Quran. Jangan kemudian digunakan, karena tidak menemukan, dilalah itu gitu Pak. Saya merasakan sendiri. Orang itu kalau dia tidak berusaha keras membaca Al-Quran, tidak pasrah terhadap penjelasan Al-Quran, tidak nemu Pak. Nggak akan ketemu maknanya. Dilalah itu Allah nggak kasih. Makanya kalau kita pengen tahu makna Al-Quran lebih dalamnya, baca saja pasrah. Nanti di tempat lain, di surat lain Allah akan menjelaskan. Nah, terhadap ayat-ayat yang bersifat cerita, yang berbentuk cerita, itu ada pelajaran bagi kita, kata Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Boleh saja kita menganalisa, umpamanya tadi Allah menaungkan awan kepada mereka. Itu jadinya kayak apa sih? Terus di mana? Tahun berapa? Sah-sah saja. Tapi jangan kemudian dimaknai sesuatu yang lain. Itu nggih. Jadi kisah-kisah Bani Israel ini adalah kisah orang-orang terdahulu yang diceritakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ibrotan liulil absor. Menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Karena banyak Pak. Kayak ginilah, kayak Siti Maryam. Itu di surat Al-Imran. Ada Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Jadi kalau ada cerita-cerita masa lalu yang diceritakan oleh Allah, itu termasuk kabar yang gaib. Kabar gaib itu yang kita tidak ada di sana waktu terjadinya peristiwa. Maka kata Al-Quran, itu adalah bagian dari berita-berita gaib yang Allah sampaikan kepada kalian.
karena kalian tidak beserta mereka ketika mereka mengundi siapa sesungguhnya yang berhak untuk memelihara Maryam. Jadi Maryam itu kan dulu sudah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi penjaga masjid, untuk jadi marbot kan. Nah, sekarang siapa yang mau ngurus? Karena sejak bayi sudah dipasrahkan. Mereka mengundi, Pak. Royokan. Siapa yang bisa ngurus Maryam? Yang dapat pulung. Nah, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Bukankah engkau tidak beserta mereka ketika mereka mengundi siapa yang berhak untuk memelihara Maryam? Artinya kan cerita itu cerita gaib yang Allah ceritakan. Min amba'il ghaib. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Karena masing-masing pengen memelihara Maryam. Paham ya? Jadi kalau cerita-cerita gitu tidak usah kemudian kita sedemikian rupa menganalisa sampai kemudian menyimpang, itulah maksudnya. Jadi cerita-cerita seperti itu bukan karangan-karangan Muhammad, bukan karangan Nabi, tapi memang kejadian sesungguhnya. Maka kalau saya ditanya umpamanya ada orang mengarang buku tentang sejarah Musa, sementara di Quran juga ada sejarah Musa, mana yang harus kita percaya? Ya apa yang ada dalam Al-Quran. Gimana? Jadi laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqul ladzi bayna yadayhi al-ayat. Jadi Allah pernah menaungkan awan kepada orang-orang Bani Israel untuk keteduhan mereka dalam perjalanan. Kemudian Allah menurunkan manna dan salwa. Ini kan sama cerita seperti Nabi dulu sepeninggal Nabi Musa itu loh. Siapa yang akan memimpin Bani Israel? Terus kata Nabi Bani Israel itu Tolut. Tandanya apa? Tandanya akan ada tabut yang datang. Yang isinya adalah peninggalan Nabi Musa. Coba ujuk-ujuk seperti dalam film kan, peti itu datang melayang. Bayangannya kan seperti itu. Itu bukan hal-hal yang aneh, itu sangat bisa terjadi. Sebagaimana Allah menggiring awan, sebagaimana Allah menurunkan hujan, itu dianggap biasa karena sudah terbiasa kan. Padahal hal-hal seperti itu di tempat lain itu bisa juga terjadi. Jadi bukan hal yang sulit bagi Allah menurunkan manna salwa. Manna itu adalah sejenis minuman madu, salwa itu sejenis burung panggang seperti itu. Dilabeli sama Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian sebaik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Berarti rezeki terbaik itu diantaranya manna dan salwa. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan kalian yang yang berbuat jahat kepada kami, tapi kalianlah yang berbuat jahat terhadap diri kalian sendiri. Ini kaitannya dengan manna salwa itu kan Allah turunkan untuk makanan mereka. Wala tatgau di surat Toha itu jangan berlebihan, artinya mereka makan secukupnya, habiskan, besok itu Allah datangkan lagi. Dalam hadis Rasulullah disampaikan begitu. Tetapi orang Bani Israel tidak terlalu percaya sama perkataan Allah, itu loh salahnya. Karena kebiasaan mereka suka menipu, suka ngeprank, suka mengingkari janji. Jadi kalau Allah sampaikan makanlah, nanti akan diberi lagi, besok akan ada lagi. Mereka kemudian menyimpan. Wah, ini daripada nggak dimakan sayang-sayang. Siapa tahu besok tidak datang. Mana salwanya disimpan gitu loh. Itu kan seperti meragukan Allah, meragukan kekuasaan Allah. Akhirnya ya terjadi begitu mereka menyimpan untuk hari besok nggak dikasih lagi sama Allah, nggak diturunkan. Karena mereka sudah menyimpan. Tapi kan orang Israel tuh ngomongnya kan begini, tuh kan, gue bilang juga apa?
Kan kalau saya nggak nyimpen, ini kan nggak datang. Jadi kesalahan dia dibalik, dianggap kesalahan Allah. Itu orang Israel. Nah, maka bukan kalian jahat terhadap aku, bukan, kata Allah. Wa ma dzulamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi kalianlah yang berbuat jahat terhadap diri kalian sendiri. Allah nggak akan berkurang kemuliaannya dengan kalian curi mana salwanya, tidak akan berkurang. Mudah bagi Allah untuk memberikan itu semua. Tapi kalian dengan perilakunya berbuat jahat terhadap diri kalian sendiri, sehingga Allah tidak menurunkan manna salwa lagi. Orang Yahudi itu aneh kok. Orang Yahudi itu orang yang paling memusuhi Gusti Allah itu loh, dimusuhi, dan itu terang-terangan. Orang Yahudi itu bisa bilang kami ini orang kaya, yang fakir itu Allah. Aneh. Pernah sampai minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Jadi orang-orang Yahudi itu berani bilang sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami akan durhaka. Kira-kira kesopanan tingkat apa orang berani berbicara kami mendengar tapi kami akan durhaka? Kan sudah penantangan yang nyata. Itu orang Yahudi. Jadi ada lagi wasma goiro musma, dengarkanlah tapi jangan dengarkan. Coba, dengarlah tapi jangan kau dengar. Itu bahasanya bagaimana orang Yahudi? Artinya kan dengarkan saja tapi jangan kau turuti. Jadi Yahudi itu berani menantang Allah. Ya, siapa sih di antara kita sebenci-bencinya, sedurhakanya kepada Allah? Nggak ada yang berani ngomong gitu. Yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka berani merubah-rubah ayat-ayat Allah. Jadi kitab Taurat maupun kitab Injil, Bible yang sekarang ya, saya nggak berani nyebut Injil, itu Bible. Itu kan dirubah sedemikian rupa. Padahal salah satunya contohnya umpamanya Allah itu kitab ini wa ma huwa biqauli syair. Kitab-kitab Allah itu tidak ada bentuknya nyanyian. Tidak ada. Bentuknya ya kayak begini. Semacam prosa ya. Gitu loh. Tapi coba kalau baca kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, isinya nyanyian semua. Kidung, isinya nyanyian semua. Jadi mereka berani merubah bentuknya, merubah perkataannya, merubah nadanya, sehingga seakan-akan Allah itu suka nyanyian gitu loh. Allah itu suka nyanyian. Maka di gereja-gereja itu pelajaran pertamanya ya bagaimana nyanyi-nyanyi rohani ya, lirik-lirik rohani dengan nyanyian. Itu Masya Allah. Jadi kalau orang-orang Bani Israel diceritakan oleh Allah di banyak tempat karena memang untuk pelajaran bagi kita. Ibratun liulil albab, untuk pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita seperti ini, orang beriman tidak usah kemudian kita mempertanyakan dengan meneliti sehingga tersesat. Karena hati-hati, ada orang-orang, jenis orang, wa minan nasi, di Al-Baqarah ya, wa minan nasi mayyujibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara jenis manusia itu ada yang perkataannya memukau kalian, membikin kagum perkataannya. Padahal dia adalah penentang yang nyata. Wa huwa aladul khisam. Saya itu takut kalau kita menggunakan akal untuk memahami ketuhanan, untuk memahami Al-Quran. Kenapa?
Karena kalau kita tidak pandai-pandai, tidak bijaksana, kita akan tersesat dengan akal kita. Sementara kita memberitakan ke manusia itu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang logis, kata-kata yang masuk akal, sehingga seakan-akan benar. Coba Bapak buka Facebook, pasti akan ada nemu orang-orang yang menjelaskan agama, menjelaskan Al-Quran, tapi dari sisi akal. Sangat bagus, sangat mengagumkan. Kata Allah, wa huwa ada aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang nyata. Itu jadi kalau ketemu ayat itu saya khawatir. Berarti Gusti Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, dan sekaligus menurunkan metodologinya. Bagaimana cara memahami Al-Quran. Tidak dibiarkan kok. Orang beriman tidak dibiarkan mencari maknanya sendiri. Allah sudah siapkan. Makanya sering saya sampaikan bahwa cara memahami Al-Quran, makna Al-Quran itu baca saja Al-Quran. Nanti Allah yang kasih petunjuknya. Karena seluruh petunjuk, seluruh makna dalam Al-Quran itu dikasih petunjuk di Al-Quran pula. Seperti tadi, kalau orang yang menggunakan akal kok ujug-ujug makna yatim itu adalah jiwa kita gitu loh. Padahal kalau dia telaten baca Al-Quran, oh makna yatim itu ketemu di surat Wad-Duha. Memang ini sesuatu yang baru. Kalau nyari di kitab-kitab fikih tidak ada. Yatim itu alam yajidka yatiman fa'awa. Enggak ditampilkan, enggak ketemu. Ketemunya itu kalau kita mencoba menekuni Al-Quran, oh yatim itu berarti seperti sosok Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan dalam Ad-Duha. Karena Nabi Muhammad itu sejak kecil beliau ditinggal oleh ayah dan ibunya. Berarti yatim itu adalah orang yang ditinggal ayah dan ibu. Sama seperti saya dulu, siapa fakir itu kan ketemu akhirnya. Siapa Rasul itu? Apakah makna Rasul ketemu? Apa makna takwa? Kan Allah menjelaskan sendiri. Takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kan lebih mudah. Jadi Al-Qur'an akan selalu menyediakan definisi dari setiap kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Itu ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah pernah memberikan naungan awan. Jadi sedang panas-panasnya cuaca dalam perjalanan dari menyeberangi Laut Merah, Allah kasih naungan awan untuk bikin nyaman, bikin iup, bikin dingin perjalanan mereka. Jadi kalau ada umpamanya ilmu-ilmu, memang ada ilmunya. Ada orang yang pengen supaya cuacanya tidak hujan, pawang hujan. Memang Allah berikan, pasti ada ilmunya. Karena Allah naungkan awan supaya terik mataharinya tidak terasa, ada ilmunya. Apalagi daun pawang hujan itu ada di dalam surat Ad-Hud. Itu saya kadang dulu suka baca. Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dalil qaumid zalimin. Hai langit tahanlah hujannya. Itu ayat Al-Quran yang menjadi doa supaya hujannya berpindah tempat gitu ya. Jadi kita jangan kagetan kalau ada cerita orang Yahudi, orang Bani Israel diberi manna salwa atau diberi naungan awan. Tidak usah kaget karena ada banyak cerita sebelumnya juga. Nabi Siti Maryam pernah diberi makanan surga di mihrab masjid. Pernah salah satu Nabi Bani Israel peninggal Musa itu tanda pemimpinnya, tanda Tolut itu dia akan didatangkan tabut. Tabutnya melayang, Pak. Berarti kan tidak usah aneh. Hal-hal gitu bisa terjadi. Allah sangat berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu sedikit penjelasan dari Al-Baqarah ayat 57. Nah, besok seru nih, besok lebih seru. Ini berkaitan dengan fenomena akhir ini ya. Wa idku nadkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada.
Nah, itu menerangkan tentang bahwa Nabi Musa mengarahkan orang Bani Israel itu masuk ke negeri Palestina, Ardul Muqaddasah. Nah, jadi seru. Minggu depan insya Allah Allah kasih kesehatan sehingga kita bisa mengkaji lagi bersama-sama ayat 58. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.